Shalom saudara-saudara yang terkasih, teman-teman yang terkasih, bahkan Bapak Ibu yang terkasih yang menonton video ini. Hari ini kita mau sama-sama lagi belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita sama-sama ditegur kembali, diingatkan kembali, dan sama-sama kita mau membangun komitmen kita supaya kita pun selalu hidup terus di dalam Kristus. Dan hari-hari ini saya mau mengingatkan saudara bahwa hari ini banyak sekali keadaan di mana dunia sekarang begitu cenderung membuat manusia itu menjadi malas dan menjadi manusia tidak bergantung lagi kepada Tuhan, melainkan bergantung pada dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita harus terus diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan supaya hati kita terus ingin memuliakan Tuhan. Maka tujuan kita di dalam dunia ini yaitu untuk mempermuliakan Tuhan, bukan mencari kesenangan hidup kita sendiri. Nah, maka hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Mari sama-sama kita buka di dalam Lukas Perjanjian Baru. Saya menggunakan Alkitab terjemahan 2. Saya bacakan buat kita semua, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Perumpamaan tentang hakim tidak adil. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya, di sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Berikanlah keadilan kepadaku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, namun kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah, tetapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku memberi keadilan kepadanya, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya melelahkan aku." Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil ini. Tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam bersuruh kepadanya? Apakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, teman-teman yang menonton video ini, hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang doa. Itu doa yang membentuk ketekunan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari, pernah nggak teman-teman, Bapak Ibu semua berdoa dan saudara-saudari menunggu jawaban doa yang sangat lama? Jadi ketika kita berdoa, kita mendoakan keluarga kita, mendoakan pelayanan kita, mendoakan studi kita, dan mendoakan setiap pergumulan pribadi kita. Namun ternyata belum saja sampai pada saat ini, belum saja terjawab. Nah, kalau kita bisa lihat Bapak Ibu terkasih dan saudara-saudari, dalam keadaan seperti itu, banyak orang Kristen, banyak orang mulai kehilangan semangat, bahkan berhenti berdoa. Dia memilih untuk berhenti berdoa karena dia pikir, saya sudah berdoa, saya sudah memanjatkan setiap keluh kesah saya yang saya butuhkan, namun ternyata percuma saja, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini Yesus Kristus mengetahui hal ini. Dia mengetahui bahwa kecenderungan manusia yang mudah menyerah, mudah putus asa. Yesus tahu. Maka karena itu ia memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang janda yang terus datang kepada seorang hakim untuk mencari keadilan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, di dalam perumpamaan ini terdapat dua tokoh. Yang pertama yaitu yang seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Ia menggambarkan seorang yang tidak memiliki belas kasihan. Dan yang kedua, seorang janda. Nah, pada zaman itu janda termasuk kelompok yang lemah secara sosial, lemah secara ekonomi, dan lemah secara jabatan, atau dia juga ketika pada zaman itu pengaruh untuk membelanya dia tidak ada, Bapak Ibu. Dia tidak bisa dapat membela dirinya sendiri. Nah, itu janda pada saat itu. Namun yang menariknya, Bapak Ibu terkasih, janda itu tidak menyerah. Ia terus datang kepada hakim tersebut sampai akhirnya permintaannya itu dikabulkan. Nah, kalau kita bisa lihat, sekilas cerita ini tampak sederhana, tetapi Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar
meminta dan menerima. Saya ulangi, Yesus sedang mengajarkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar meminta dan menerima. Mengapa Yesus menceritakan perumpamaan ini? Di dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus memberikan jawabannya. Yesus mengatakan perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata tidak jemu-jemu ini di dalam ayat 1 menunjukkan pada sikap yang tidak kehilangan keberanian dan tidak putus asa. Dan tidak menyerah ketika menghadapi setiap kesulitan yang ada. Jadi persoalan utama yang dibahas oleh Yesus Kristus bukanlah bagaimana mendapatkan jawaban doa dengan cara cepat, melainkan bagaimana tetap setia ketika jawaban itu belum datang. Saya ulangi, melainkan bagaimana tetap kita setia ketika doa kita belum dijawab. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, seringkali orang Kristen berpikir bahwa doa hanya berfungsi untuk mengubah keadaan. Ketika keadaan tidak berubah, mulailah orang Kristen atau saudara-saudari kita mulai mempertanyakan manfaat doa. Dia meragukan kualitas doa, dia mulai jadi malas berdoa dan tidak berdoa. Namun di sini Bapak Ibu, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan seringkali bekerja terlebih dahulu dalam diri orang yang berdoa sebelum bekerja pada situasi yang didoakan. Jadi Tuhan seringkali bekerja ketika kita sebelum mendoakan, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mendoakan apa yang kita butuhkan, Tuhan sudah bekerja pada situasi yang kita doakan. Namun bukan berarti kita jadi malas juga berdoa karena Tuhan sudah tahu apa yang saya doakan, berarti saya nggak usah berdoa. Bukan itu yang saya maksudkan, Bapak Ibu. Tapi di sini di dalam situasi tersebut kita harus tetap terus, jangan patah semangat ketika kita belum terjawab doa kita. Di sini Bapak Ibu, saat seorang terus berdoa, ia sedang belajar percaya bahwa Tuhan tetap bekerja sekalipun ia belum melihat hasilnya. Sekali lagi, saat seorang terus berdoa, ia sedang belajar percaya bahwa Tuhan tetap bekerja sekalipun ia belum melihat hasilnya. Bapak Ibu yang terkasih, disinilah kita melihat iman kita bertumbuh. Iman kita semakin dikuatkan. Bapak Ibu. Iman Bapak Ibu di sini bukanlah percaya setelah melihat bukti, bukan iman itu, melainkan iman adalah ketika percaya kepada Allah meskipun bukti itu belum terlihat. Ini baru namanya iman, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, selain itu doa juga melatih ketergantungan kita kepada Sang Penguasa, yaitu Allah. Di sini manusia pada dasarnya ingin menyelesaikan masalahnya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Tetapi ketika ia terus datang kepada Tuhan dalam doa, ia mengakui bahwa pertolongan sejati berasal dari Allah, bukan berasal dari dirinya sendiri. Lebih jauh lagi, doa membentuk ketekunan rohani. Dalam bahasa Perjanjian Baru, ketekunan bukan sekedar bertahan, tetapi ketekunan adalah kemampuan untuk tetap setia di bawah tekanan. Sekali lagi, ketekunan berarti kita setia di bawah tekanan. Ketekunan lahir ketika seorang terus mempercayai Tuhan di tengah penantian yang panjang. Karena itu, Bapak Ibu terkasih, saudara-saudara yang terkasih yang menonton video ini, terkadang Tuhan tidak langsung menjawab doa, bukan karena ia tidak peduli, bukan karena dia tidak sayang kepada kita, kepada umat yang percaya kepadanya. Namun justru dalam masa penantian itu Tuhan sedang membentuk karakter, iman, dan kedewasaan rohani umatnya. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita seringkali lebih penting daripada apa yang kita minta kepadanya. Maka jika seorang hakim yang lalim akhirnya mau mendengarkan janda itu, apalagi Allah yang penuh kasih kepada anaknya, kepada anak-anaknya, kepada kita, Yesus ingin para murid-muridnya memahami bahwa mereka dapat datang kepada Allah dengan keyakinan bahwa Dia mendengarkan dan peduli terhadap setiap seruan mereka. Maka hari ini
pada akhirnya kita menemukan bahwa inti perumpamaan ini bukanlah tentang seorang janda yang berhasil memperoleh keadilan. Intinya adalah bahwa Tuhan memanggil umatnya untuk tetap berdoa dan tidak menyerah. Bapak Ibu terkasih, doa bukan hanya sarana untuk memperoleh jawaban, namun doa adalah alat yang Tuhan pakai untuk membentuk iman kita, ketergantungan dan ketekunan dalam hidup orang percaya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika doa kita belum dijawab, maka kita jangan pernah kita berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa Bapak Ibu, teman-teman, saudara terkasih. Mungkin pada saat itu Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang lebih besar, yaitu membentuk kita menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam Kristus. Maka doa bukan hanya mengubah keadaan, tetapi Tuhan memakai doa untuk membentuk ketekunan dan iman percaya. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini